Saya menuju ke Bung Boris langsung. Bung Boris, Anda menyaksikan tadi apa yang kemudian jadi perdebatan, baik secara hukum maupun secara fakta yang kemudian disampaikan oleh para, ya ada yang mantan narapidana, ada yang juga mantan saksi, baik di Polda, di mohon maaf, Polres, kemudian juga di pengadilan. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Oke, terima kasih Mas Aiman. Saya ucapkan terima kasih, juga saya sampaikan juga selamat malam dan terima kasih pada narasumber yang saya hormati semuanya. Jadi karena saya diminta sebagai seorang pakar hukum atau yang memberikan pendapat hukum, saya mau sampaikan begini. Pertama, kalau saya melihat judulnya di mana disebut Saka nekat, Saka melawan, menurut saya dia tidak nekat, dia tidak melawan. Secara hukum, apabila konteksnya ini adalah PK, dia hanya menggunakan haknya. Dan itu diatur atau diberikan oleh undang-undang. Sehingga apa? Kalau memang Saka dan tim penasihat hukumnya yakin betul ingin mengungkap kebenaran, punya buktinya, maka lakukanlah itu. Fight untuk itu. Seperti itu. Yang kedua adalah... Ya, justru itu, saya mau katakan. Kenapa kemudian judulnya Saka nekat? Karena ia seharusnya sudah tenang-tenang saja. Tapi dengan apa yang ia yakini, ia maju dengan segala resikonya. Dan itu perlu diapresiasi. Ya, betul. Itu perlu diapresiasi. Dan itu adalah hak. Yang kedua adalah, tadi Saka bilang ada dia mengalami penyiksaan. Saya tidak bicara itu betul atau tidak. Tapi tentu apabila ada praktek-praktek penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepada tersangka, kepada masyarakat, maka itu punya konsekuensi hukum yang sangat berat. Jadi Mas Aiman harus dibedakan penganiayaan dan penyiksaan. Itu dua terminologi yang berbeda. Kalau yang tadi diceritakan oleh Saka, menurut Anda kategori bedanya mana? Begini, kalau penganiayaan itu sipil, mukul sipil. Oke. Tapi kalau penyiksaan itu negara, aparatur yang memukul atau menganiaya masyarakat. Itu masuknya kepada pelanggaran HAM. Itu harus kita ingat bahwa polisi itu punya perkap soal implementasi hak asasi manusia. Di situ tegas dilarang aparatur atau polisi melakukan penyiksaan terhadap tahanan atau terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Dan saya mendengar di Mabes Polri telah menurunkan tim untuk memeriksa soal itu. Ya, dan itu memang harus kita dorong agar apa? Ya ini terbuka dan masyarakat menjadi apa ya? Kalau saya lihat Saka sama siapa? Liga Akbar. Itu kan kayak takut sekali gitu. Betul. Jadi sebenarnya saya dan wajar itu ya. Menginginkan agar ya jangan ada kesan takut sama polisi, ya. Tapi kan yang kita tangkap sekarang ini orang itu kayak takut banget ya. Jadi tidak karena berani trauma, bersuara. Bagaimana kemudian tidak seperti takut itu. Apa yang diceritakan? Jika itu benar ya, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi jika itu benar ya wajar untuk trauma. Nah, itulah maksud saya, Mabes harus turun dan membuka ini gitu loh. Kalau memang ada buktinya ada penyiksaan, maka pelanggaran berat ya, tindaklah si para pelaku tersebut. Termasuk Komnas HAM juga saya mendengar juga telah melakukan penyelidikan soal ini. Nah, implikasinya adalah atau dampaknya adalah itu bisa kepada proses persidangan ini. Kalau menurut saya, ini bisa jadi novum, bisa jadi bukti untuk peninjauan kembali. Karena harus diingat dalam hukum itu ada adigium yang bilang fruit of the poisoned trees, buah dari pohon yang beracun. Simpelnya, kalau akarnya beracun, maka ke atasnya itu beracun. Kalau prosesnya dari awal udah salah, maka ke atasnya itu salah. Saya mau tanya langsung pada Anda. Apakah terbuka kemungkinan bahwa peradilan yang dilaksanakan baik di Pengadilan Negeri, Tinggi maupun Mahkamah Agung atas kasus ini, kasus Vina, bisa jadi merupakan peradilan sesat? Ini potensi ya? Bagaimana pendapat Anda? Ya kalau bicara potensi kemungkinan bisa-bisa saja. Makanya tentu harus dicari dulu bukti-buktinya. Ya kan? Artinya kalau memang terbukti ada penyiksaan itu bisa menjadi bahan atau alasan atau bukti untuk peninjauan kembali. Oke. Selanjutnya, tadi juga Saka bilang waktu di sidang, itu apa yang dia sampaikan atau saksi-saksi sampaikan itu selalu diarahkan harus sesuai BAP, sesuai BAP.
Saya mau jelaskan atau mau sharing di sini yang saya pahami. BAP itu sebenarnya adalah hipotesa. Itu bukan kebenaran, belum kebenaran. That's why kenapa itulah kenapa seluruh saksi yang pernah di BAP itu diperiksa lagi di sidang. Ditanya-tanya lagi gitu loh. Dan per definisi keterangan saksi itu sebagai bukti adalah yang saksi sampaikan di sidang pengadilan di bawah sumpah. Jadi bukan yang di BAP. Jadi kalau ada keterangan di dalam BAP mengatakan A, kemudian di pengadilan dia bilang B, menurut saya yang dipakai yang di sidang itu. Tapi yang disampaikan oleh KKE tadi, Mbak boleh sampaikan? Saya tidak ada di sidang, Bang Boris juga tidak di sidang, bahwa apa yang disampaikan di sidang justru tidak dipakai, hanya mengacu pada BAP saja. Iya, betul. Mayoritas kurang lebih. Mayoritas selalu begitu, karena setiap Saka cerita, karena kan itu masih di bawah umur ya, dia cerita pelan, dia cerita sesuai yang, tapi selalu yang saya lihat benar enggak, dibalikin lagi ke BAP, cerita lagi, ini Saka benar tidak, balikin lagi. Jadi dia tuh mau ngungkap sebenarnya juga. Ini saksi yang meringankan maksudnya. Iya, maksudnya. Nah itulah yang saya bilang. Gitu. Yang saya bilang ya sebenarnya seharusnya semua itu adalah apa yang disampaikan di persidangan. Soal kualitasnya seperti apa, biarlah hakim yang menilai. Tapi sangatlah tidak tepat kalau seorang itu bersaksi kemudian harus diarahkan sesuai BAP. Oke, baik. Karena kalau semua harus sesuai BAP, Mas Aiman, nggak usah ada pengadilan. Oke, saya mau tanya tadi. Langsung vonis aja di polisi, BAP ketok. Karena Anda netral, tengah-tengah begitu ya, saya mau tanyakan tadi, apakah pengajuan gerasi itu menyatakan bahwa yang bersangkutan harus mengakui bersalah? Tentu normatifnya seperti itu. Ya. Tapi apakah kasusnya di Saka Tatal ini juga demikian? Ya kalau memang orang mengajukan gerasi itu syaratnya dia mengakui salah ya, Pak Rasmannya itu betul. Tapi menurut saya itu tidak menghalangi juga siapapun, biarlah nanti hakim yang menilai soal itu. Jadi tidak menghalangi tapi biarlah hakim yang menilai. Sebentar, saya mau tanya dulu, Saka keberatan nggak kalau saya tanya? Saka sempat mengajukan gerasi. Itu Saka nggak ngerti. Tidak paham yang nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi gerasi itu ada tanda tangan biasanya. Ada tanda tangan Saka. Yang nggak tahu. dia tidak paham ya. Saka bisa baca tapi. Saka bisa baca cuma asal tanda tangan aja. Kalau ada yang Bu Titin datang, Saka tanda tangan. Ya udah tanda tangan. Saya nggak pernah ngebaca. Nggak pernah baca. Jadi apa yang Saka tanda tangani Saka nggak tahu. Nggak tahu. Jadi Saka tuh udah percaya sama Bu Titin. Waktu itu. Ya. Dan Bu Titin yang mengawal dari awal ya waktu itu ya, dari 2016. Iya. Oke. Baik. Bung Rasman, Anda bisa. Baik, terima kasih. Izin saya dulu. Ya, silakan Pak, silakan. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan ahli tadi terkait BAP. Ya. BAP justru yang menarik dan menjadi masalah krusial selama ini di proses penyidikan itu yaitu BAP. Dan ketika di BAP selalulah orang itu disumpah, padahal aturannya kan tidak perlu disumpah. Kecuali orang tua mau sakit, meninggal baru disumpah. Ini kebanyakan semua di BAP kemudian disumpah. Sehingga ketika diajukan di pengadilan kadang-kadang justru para saksi yang di BAP tidak dihadirkan. Dengan alasan kemudian dibacakan. Tapi ketika kita menolak terjadi perdebatan. Jadi kebanyakan permasalahan di kepolisian itu yaitu tadi ketika para saksi diperiksa selalu disumpah, padahal tidak harus disumpah. Ya. Yang akhirnya itu menjadi permasalahan yang krusial. Terus satu hal lagi ini Pak Rasman tadi menanyakan kapasitas saya. Dan Pak Rasman saya lihat dari kemarin, dari dulu menyoal kapasitas para pengacara. Saya kok jadi ini kok yang disoal para pengacara, sementara Pak Rasman sendiri kapasitasnya sebagai apa gitu. Pak Yudi tadi tanyakan. Sepakat. Dan juga bagus. Mohon maaf, kenapa sih harus suaranya keras-keras? Ini kan ada anak kecil, anak yang baru trauma. Nggak usahlah ngobrol tuh teriak-teriak. Kita semua bisik-bisik juga kedengar. Jadi tolong ke Pak Rasman, nggak usahlah teriak-teriak. Kita bicara yang substantif, karena berunding di sini kan untuk mencari solusi bagaimana dugaan carut-marut, dugaan rekayasa, dugaan unprofesional conduct ini supaya tidak banyak terjadi. Karena menurut Pak Reza juga, dari sekian persen yang di penjara tuh banyak juga yang salah proses. Cobalah diskusi itu yang enak, nggak usah teriak-teriak.
kan kasihan Pak Rasman. Sudah, Pak Rasman sendiri, ya sudah, terima kasih. Bapak jangan ngomong ke saya yang itu. Saya ini paling paham. Kalau lembut ya lembut, selembut salju. Tapi kalau saya ngomong dipotong-potong, dikasar-kasari, ya emang kita siapa? Kita kan manusia, Pak. Nah, jadi kalau saya ngomong seperti ini, saya minta jangan dipotong, Pak ya. Pak, legal standing saya jelas, Pak. Saya nggak pernah nyodorkan diri saya, Pak. Ya, saya diundang oleh media dan bukan media ini pertama kali. Lalu kemudian di situ sebagai praktisi hukum. Begitu statement saya, lalu saya dihubungi oleh saudara Yosi Ahdian, pengacara. Yang dia sekarang dibilang bukan pengacaranya. Konsekuensinya dia bisa dilaporkan. Dia tunjuk saya sebagai pengacaranya. Jadi dua, Pak. Praktisi hukum dan kuasa hukum Yosi Ahdian. Clear sampai di situ, Pak. Jelas, Pak ya? Nah, yang kedua, saya berharap saudara atau Ananda Saka Tatal ini diberi penjelasan, Pak Agus. Kalau dia begini terus dan dia masih PB, ada masalah, ribut di luaran, takutku nanti disuruh ke dalam lagi, salah lagi pihak Kumham. Itu. Baru yang kedua tentang saudara Ali Akbar. Ali Akbar memberi keterangan sesuai dengan apa yang disampaikan di pengadilan, dengan apa yang dia cabut sekarang, nggak ngaruh dengan putusan itu. Polisi jalan terus, saya sudah cross check, nggak ngaruh. Dan itu akan jalan terus. Kenapa jalan terus? Karena keterangan dia ini pun dia bilang, dia diminta atau dibujuk atau dipengaruhi lah oleh seorang Pak Rudiana, dan dia katanya tidak dibayar. Oke, sekarang udah begini ribut nih keterangan Ali Akbar. Liga Akbar. Apakah Liga Akbar pernah diteror, didatangi, ditekan oleh Pak Rudiana atau suruhan Pak Rudiana? Tidak. Nah sekarang aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Nah intinya bahwa kalau pendapat saya bahwa keterangan dari Liga Akbar itu tidak mempengaruhi. Sedangkan posisi Mel-Mel, nah, kan ada banyak nih memberi keterangan. Ada Aib, ada Dede, ada Mel-Mel, ada Liga Akbar. Nah Mel-Mel itu berdasarkan data yang saya terima, diduga yang bersangkutan itu ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat. Jadi makanya dia tidak ketemu lagi. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan, tidak. Jadi maksudnya data yang kita punya. Begini, apa yang disampaikan Liga Akbar itu menurut Bung Rasman nggak masuk akal? Ya, Bahwa sebenarnya kebenaran yang telah disampaikan, bukan kebohongan. Tapi dia udah ngaku bahwa yang kemarin disampaikan bohong kok. Iya. Sekarang gini, saya juga heran. Kalau kita lihat misalnya ya, pengacaranya Saka saja Bu Titin, ya keras loh orangnya itu. Masa sekarang kok kayaknya enggak? Ceritanya itu waktu di pengadilan dulu tidak ada melakukan apapun. Nah begitu juga misalnya dengan Liga Akbar. Kalau dia ditekan, dibujuk, dipengaruhi, sampai sedemikian rupa, saya lihat statementnya di sini, secara runut, kok kayaknya saya nggak percaya dengan keterangan Liga Akbar ini, bahwa dia mencabut semuanya, dulu dipaksa sekarang jadi lain. Makanya saya bilang kepada Liga Akbar, kalau Anda berbohong, ada konsekuensinya. Dan Farhad Abbas bilang, kami laporkan. Itu kata Farhad, bukan kata saya. Nah jadi kita lihat aja nanti proses berikutnya. Baru kemudian tentang sebentar, lewat itu Bang, Ya. sebentar. Saya berikan kesempatan dulu pada Bung Yudya. Ya ini lagi gacornya nih ya. Sekarang gini, Pak Rasman ya. Ya sekarang tadi saya sepakat dengan tadi yang Pak Agus. Di luar ini kan Pak Rasman ini bukan hanya memberikan apa sih solusi hukum ini, apa sih yang harus dilakukan, ya tapi menyerang terhadap lawyer-lawyer lain. Nah sekarang aja sudah bicara ke sana, bicara ke sini. Nah sekarang kita juga tidak minta pendapat dari Bang Rasman. Ya, tidak ngaruh ke kita juga. Mau berpengaruh atau tidak, ya Liga Akbar, ya kita tidak minta pendapat saudara. Tuh sekarang ya kepentingannya di sini, ya Bung Rasman ini sebagai praktisi hukum, bukan sebagai kuasa hukumnya Yosi. Jadi harus bisa menempatkan ya sesuatu pada rule-nya. Dan satu yang ingin saya sampaikan di sini, tadi Rasman sendiri kan bilang bahwa Liga Akbar sudah dilaporkan. Ya, dia yang berbicara. Saya minta bukti lapornya. Kalaupun pun emang klien saya sudah dilaporkan, baik oleh Farhad Abbas atau siapa, tapi Anda yang berbicara. Jadi saya minta bukti laporan itu dari Anda,
Bung Rasman. Tadi sampaikan lewat Ya, media. Boleh saya jawab? saudara bilang mana bukti bahwa Boleh saya Peggy jawab, Pak? Setiawan, ya jangan motong-motong, karena dipotong tidak enak. Seperti yang apa yang saudara katakan. Oke, silakan. Ya, saudara tadi bilang, ya mana Peggy yang mau melakukan gugatan. Saya ada salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan juga. Ya, ini makanya update. Ya, mohon maaf, Pak Iman. Ini maksudnya Anda mengatakan Peggy Setiawan per hari ini Sudah melakukan pakai mikrofon, Pak. Pakai mikrofon. sudah melakukan pendaftaran peradilan. Oh, sudah terdaftar. Makanya tolong update tanya. Mohon Udah, dilihat. saya jawab. Ya, makanya Gini. Bang Rasman dianggap update nih, kurang Ya. update. Ya, makanya tolong update. Sekarang saya minta ya, saudara telah bilang ke klien kami di sini, ya. Saudara bilang tadi nih ya, bahwa Liga Akbar sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Saya minta Oke, buktinya. silakan. Baik. Saya minta buktinya. Silakan, Makanya Rasman. memberikan informasi itu yang jelas. Jangan asal ngomong. Tuh, biar kita juga masyarakat juga tidak sesat. Saya ngomong nih. Ya, Oke, silakan, sekarang saya Rasman. minta Siap buktinya. nggak? Ya, silakan. Karena saudara yang mengatakan bahwa klien kami ini Ya, dilaporkan. cukup, Sudah, Pak. sudah Silakan, ratusan kali debat di TV ini. Baru ini pula saya ketemu orang begini. Di Saya kampung juga. kami namanya Gingging ini. Sama Jaka saya Sembung juga. bawa golo. Sama Nggak juga saya nyambung. juga. Ini Oh, orang ngeyel kayak gini tuh. Ya gini ya. Baru saya temui kali ini. Jadi gini ya. Ini pengacara. Dia nggak nangkap kata-kata saya sebut kata Farhad. Bukan kata saya. Sudah dilaporkan. Makanya sih Kata Farhad buktinya sudah mana? dilaporkan. Di media tadi Dan dibantah. akan Buktinya kami mana? laporkan. Makanya buktinya mana? Farhad pun Gitu. bilang akan kami laporkan. Dan yang kedua, saya ini gampang mencerna. Begini, Saudara Yudia, kita debat diinterupsi acara iNews. Itu Kamis 10 hari yang lalu. Anda bilang minggu ini, itu minggu yang lalu, kok sekarang baru Anda daftarkan? Di mana tanggung jawab Anda kalau sekarang lambat kali? Nah, Itu kan jadi enggak, strategi saya mau kita. membantah bahwa Ya, keterangan Anda ada itu yang menyuruh baru juga. hari ini. Kapasitas Oke. ada apa? Ya, Ya kapasitas Allah, kok suruh menyuruh kapasitas? daftar gugatan hari ini Lah. minggu depan. Kita semua perlu mempersiapkan. Bapak, Ya, yang mengukur mempersiapkan yang intelektualitas terbaik saya bukan untuk Anda. klien kami. Tapi para Jadi media bukan TV dan para untuk intelektual, hari ini, bukan Anda yang kita mengukur juga ada intelektualitas saya. strategi. Saya Ya, kalau bisa milih, pengacara kita juga kalau punya saya strategi. bisa milih, Tuh. kalau orang debat Intinya, kayak Anda, kita Mohon maaf, sudah Pak Iman. mendaftarkan. Jadi Lebih kalau baik saya begini, diberhentikan sebentar saja. ya. Kepentingannya Begini, menyoal Pak Agus, kapan ya. di peradilan, kapan Begini, itu Pak haknya Agus. para pengacara. bukan Begini, haknya begini, kita. Pak Agus. Bukan kepentingan Anda. Kemudian gini, saya berkepentingan sebagai warga negara. Saya kepentingannya? ingin negara ini cepat selesai kasus ini. Saya tidak mau carut-marut begini. Bias kemana-mana. Bukan kepentingan Anda pribadi ini kepentingan negara dan keutuhan Indonesia. Clear itu. Nah, kemudian tentang pikiran saya terhadap kasus ini. Apa solusi? Saya solusinya jelas. Satu, beri kesempatan kepada Polri untuk menjalankan proses penyidikan sampai pelimpahan di kejaksaan dan peradilan. Kawal, awasi bersama-sama. Poin satu. Poin yang kedua, beri kesempatan kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi seluas-luasnya. Beri kesempatan kepada Komisi Kejaksaan seluas-luasnya. Dan penyidik yang memeriksa hari ini, beri kesempatan diawasi oleh Kompolnas dan Irwasus yang ada di dalam. Dan semua itu setahu saya sudah berjalan. Tapi yang paling prihatin saya adalah, kenapa kita menyemojokkan polisi terus? Bukankah tadi ada pengakuan dari Saka dan kakaknya bahwa hakim katanya ketika ditanya selalu arahnya ke BAP. Ya memang BAP lah yang menjadi rujukan. Masa keluar dari BAP? Kita jangan lari-lari. Nah karena itu, kalau itu memang kemauan, monggo. Saya dapat informasi, Bung Aiman, bahwa polisi telah diperiksa oleh Propam. Penyidiknya ini. Ya, diperiksa oleh Propam dan ada yang katanya bertindak agak keras, info yang saya dapat ya, kepada 7 orang ini mungkin marah atau apa, dan itu juga sudah diperiksa dan ada hukuman. Infonya Saya valid dapat tidak hukuman. itu. Ya ngapain saya kasih tahu sama kau? Kau nggak perlu tahu lah. Siapa kau Seperti rupanya? yang tadi saudara bilang Makanya kan. beda kelas kita dengan Klien kau. kita Aduh. ini Baik. Akbar Nanti sudah- kita berikan kesempatan sudah lagi. dilaporkan. Kalau bisa ke Sesaat depan lagi jangan kami mau akan debat sudah gila ini. sama kami di rakyat Pusing saya bersuara. nih melihatnya nih.
Kopiko Ekstra Besar.